Saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sebagai manusia, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Memang dalam hidup itu tidak mudah ketika kita disakiti, terus kemudian kita bisa mengampuni. Makanya ada orang yang bilang, ya pendeta sih ngomongnya gampang kalau disuruh mengampuni. Kalau ngomong mah bisa, tapi belum tentu melakukan itu hal yang tidak mudah. Karena memang faktanya adalah firman tidak cuma kita baca dan kita dengarkan, tapi bagaimana melakukan itu jauh lebih susah daripada cuma kita sekedar membaca dan juga mendengarkan. Tetapi bukankah kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya tugas untuk melakukan firman, sehingga firman yang kita baca itu menjadi kehidupan dan berbuah buat orang lain. Nah saudara, saya beberapa kali pernah dilukai dengan orang, dan terkadang sifat manusia ini kita pengen marah, kita pengen balas. Terkadang muncul rasa dendam untuk kita tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa haruslah engkau mengasihi orang yang menyakitimu. Bahkan kalau perlu, kalau ditampar pipi kanan, beri juga pipi kiri. Nah, ini memang gak mudah saudara. Kenapa? Karena pipi kanannya udah luka, masa harus memberikan pipi kirinya? Kan tidak mudah. Banyak orang yang begitu pipi kanannya luka, maka dia berusaha untuk melukai kembali. Makanya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya nggak ada bedanya dengan kita dengan orang lain, karena orang lain juga bisa mengasihi orang yang baik juga dengan mereka. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat atas hidup kita, nah itu bedanya kita dengan orang lain. Nah bukankah kita itu harus menjadi orang Kristen yang benar-benar berbeda, supaya hidup kita tidak sama? Ada orang yang tiap minggu ke gereja, angkat tangan, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, tapi gitu kelakuannya juga nggak ada bedanya dengan orang lain. Juga suka balas dendam, suka menyakiti, kesenggol dikit, kalau ada istilah senggol bacok gitu kan. Bahkan terkadang belum disenggol udah bacok duluan. Nah kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengampuni dari seorang raja yang diurapi Tuhan, namanya Daud. Nah orang ini luar biasa dalam hal pengampunan. Daud ini di keluarga tidak terlalu disayang, dan itu terjadi ketika Samuel datang ke Bethlehem. Ketika Samuel minta anaknya Isai, Daud satu-satunya yang tidak diundang untuk makan bersama di meja makan hari itu, karena memang Daud bukanlah anak kebanggaan. Jadi Daud itu agak disisihkan. Tapi Daud ini tetap menjadi orang yang baik sekalipun dia disakiti. Sampai pada akhirnya promosi Tuhan menghantarkan Daud menjadi seorang raja yang diurapi, menjadi seorang panglima yang hebat sebelumnya. Tapi ternyata promosi yang didapatkan Daud itu tidak disukai dan menimbulkan iri hati terhadap mertuanya sendiri. Bayangkan saudara, harusnya mertua itu bisa menerima anak menantunya yang dipromosikan Tuhan dan menjadi raja, yang memang Tuhan berkehendak menjadi raja atas Israel. Tapi hari itu mertuanya namanya Saul sangat tidak suka dengan apa yang terjadi, promosi Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Daud. Bahkan Saul berupaya untuk mengejar dan berupaya untuk membunuh serta membinasakan Daud, yang notabene quote and quote Daud ini adalah menantunya. Terkadang dalam hidup memang tidak mudah untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, apalagi orang itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau luka itu digoreskan dengan orang-orang yang jauh daripada kita, kita akan gampang melupakan. Tapi kalau luka itu digoreskan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu memang tidak mudah. Tetapi orang dewasa itu justru kelihatan respon hidupnya, dewasanya itu ketika menghadapi masalah, bahkan ketika dilukai dan disakiti oleh orang lain. Sampai satu kejadian ketika hari itu Saul sedang buang hajat di salah satu gua. Nah biasanya kalau saudara panglima atau raja buang hajat, maka seluruh jubah termasuk pedang tempurnya itu harus dilepas. Jadi kalau zaman dulu itu orang itu tidak pakai seperti kita, pakai celana, asal buang hajat, melorot, selesai. Tapi mereka itu pakai jubah. Nah jubah itu harus dilepas. Jadi orang itu kalau buang hajat itu kadang juga harus telanjang. Nah ketika proses telanjang itu, maka jubah ditanggalkan, pedang ditanggalkan, semua senjata untuk membela diri juga ditanggalkan. Dan hari itu
ketika Saul buang hajat, maka Daud punya kesempatan untuk membinasakan dan menghabisi Saul, karena orang kalau buang hajat tidak mungkin dilihat sama pengawalnya. Dan ketika Saul seorang diri, kesempatan yang Daud miliki untuk dia membalas semua bentuk sakit hati yang dilakukan oleh mertuanya, dia tidak lakukan. Ini luar biasa, saudara. Ini yang saya percaya, bahwa orang yang diurapi Tuhan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita buka firman-Nya, saudara. 1 Samuel pasal 24 ayat yang keempat, Alkitab berkata, lalu berkatalah orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ini saudara perhatikan, ketika Saul buang hajat, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara, hari itu orang memberitahukan kepada Daud, ini sudah saatnya, ini orang ini udah buang hajat, orang yang nyakitin kamu. Dan hari itu Daud sudah ambil pedang, dia bisa habisin Saul. Dan kalau Daud habisi Saul, maka Daud hari itu langsung jadi raja, menjadi penerus tahta kerajaan Israel yang hari itu dipegang oleh Saul. Tetapi Daud tahu bahwa dia tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara baca ayat berikutnya, padahal dia punya kesempatan untuk membinasakan orang yang selama ini menyakiti dia. Tetapi yang Daud lakukan, dia ambil pedang, dia potong ujung jubahnya Saul, punca jubahnya Saul. Sebenarnya Daud cuma mau bilang begini, gue mau bunuh lo juga bisa, gue mau habisi lo juga bisa, tapi gue gak lakukan. Nah, itu hanyalah untuk menunjukkan kepada semua orang, termasuk kepada Saul. Bayangkan, sebenarnya aku mampu untuk tidak hanya memotong ujung jubahmu, punca jubahmu, tetapi aku bisa potong lehermu. Tetapi Daud tidak lakukan, karena Daud tahu bahwa dia tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun bahwa orang yang pernah diurapi Tuhan itu sedang jatuh, berbuat dosa, punya karakter buruk, berusaha membinasakan dia. Tetapi dia punya sudut pandang, silakan orang menyakiti dia, asalkan dia tidak menyakiti orang itu. Nah, harusnya dalam hidup itu seperti itu. Bahkan Alkitab katakan begini, saudara. Tadi 1 Samuel pasal yang ke 1 Samuel 24, tadi kalau yang ayat yang keempat, terus kemudian ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Hari itu Daud cuma ngomong sama Saul, lihat ini loh, aku bisa habisi kamu, tetapi aku tidak lakukan. Dan dia tunjukkan dengan punca jubah Saul yang sudah terpotong. Tapi banyak orang daripada kita terkadang ketika disakiti, bayangkan, bukan cuma jubahnya yang dipotong, lehernya juga dipotong, piringnya, tempat makannya juga dipotong. Ada orang begitu tidak suka, dia potong orang, dia geser orang, sampai orang itu lupa bahwa ketika menggeser orang, maka kita sedang menghilangkan piring yang harusnya bisa menjadi tempat makan seisi keluarganya. Terkadang karena kita tidak suka, kita tutup pintu berkatnya orang. Saudara, dengarkan saya, kalau engkau suka menutup pintu berkat orang, maka suatu saat Tuhan akan menutup pintu berkatmu. Kalau engkau suka menyakiti orang, maka suatu saat engkau akan disakiti. Kalau engkau suka merendahkan orang, maka suatu saat engkau akan direndahkan. Itu adalah bukti keadilan Tuhan, supaya hidup kita jangan sembarangan. Karena itu sekali lagi, saudara dengarkan saya, kalau engkau suka menyakiti orang, maka suatu saat engkau akan tersakiti. Kalau engkau suka merendahkan orang, maka suatu saat engkau akan direndahkan. Itu adalah bukti dari keadilan Tuhan, supaya hidupmu tidak sembarangan. Tapi percayalah, kalau hidupmu baik, engkau menabur kebaikan, maka kebaikan yang sama akan datang dalam hidupmu. Mari tetaplah jadilah orang yang baik, sebab orang yang baik pasti menuai dari semua hasil jerih payahnya. Jangan pernah izinkan satu tanah itu engkau tanami dengan pohon berduri, maka tidak akan ada buah yang dihasilkan. Atau jangan pernah engkau tanami satu tanah itu dengan
pohon yang akhirnya menghasilkan racun, tapi tanamlah dengan buah-buahan, tanamlah dengan pohon pisang, tanamlah dengan pohon durian. Maka yang nantinya akan lahir adalah buah yang nikmat, yang bisa kau nikmati dan memberi rasa kenyang kepada orang lain.